Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Ekaristi pada hari raya Pentakosta bagi seluruh umat Kristiani di dunia. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat Hari Raya Pentakosta untuk Anda dan keluarga. Saudari-saudara, Pentakosta itu menggambarkan peristiwa yang terjadi 50 hari setelah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Pada Pentakosta, janji Tuhan kepada para rasul digenapi. "Aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran." Atau dalam Injil hari ini disebut Roh penghibur. Sekaligus saudari-saudara mengamini janjinya sendiri bahwa Ia akan menyertai kita sekalian sampai akhir zaman. Janji Tuhan tergenapi. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para sahabat dan pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Kisah para rasul dalam bacaan pertama menunjukkan bahwa turunnya Roh Kudus itu pada hari raya Pentakosta sangat penting. Karena sesungguhnya saudari-saudara, gereja baru lahir, gereja baru berdiri pada Pentakosta. Mengapa saya katakan demikian? Karena gereja baru ada ketika ada umat yang percaya dan mengalami karya penebusan Kristus. Pentingnya Pentakosta dapat dilihat dari penegasan Yesus sendiri pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4 sampai 5. Di satu pihak, Yesus melarang rasul-rasul pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka diperintahkan untuk menantikan janji Bapa. "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi." Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka diperintahkan untuk menantikan janji Bapa akan turunnya Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur di hari Pentakosta. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih, pernyataan Tuhan Yesus menjadi sangat penting buat kita semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus.
yang mengaku sebagai orang Kristen atau orang Kristiani. Pertama, kita perlu menghayati saudara-saudara kebenaran ini bahwa Kristianitas kita atau kekristenan kita tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Gereja tidak terpisahkan dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, para pengikut Kristus, kita-kita ini tidak ada apa-apanya. Alkitab, saudara-saudara, bahkan menegaskan bahwa sesungguhnya hidup baru dalam Kristus itu adalah hidup di dalam Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang boleh dikatakan hidup yang rohani, hidup yang dipimpin oleh Roh. Tentu saja saudara-saudari, kita seringkali memahami bahwa seakan-akan hidup rohani itu berarti hidup yang banyak doanya, hidup yang banyak ibadah. Tentu tidak sepenuhnya salah, tetapi sebetulnya hidup rohani adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh akan selalu menghasilkan buah-buah Roh sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan, saudara-saudara, sebagaimana dikatakan, menghasilkan sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, buah-buah Roh. Hidup yang rohani adalah hidup yang dipimpin oleh Roh dan menghasilkan buah-buah Roh. Tetapi sebaliknya, saudari-saudara, hidup yang tidak dipimpin oleh Roh, maka hidup seperti itu akan dalam tanda kutip dijajah oleh kedagingan, dijajah oleh roh jahat. Maka hasilnya seperti juga dikatakan dalam bacaan kedua di bagian awal, yaitu bahwa hidup yang tidak dituntun oleh Roh itu akan mengikuti keinginan daging. Sehingga yang muncul di situ adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dikatakan begitu, penyembahan berhala, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita sering kali menemukan adanya orang-orang yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Seperti misalnya keinginan untuk terlepas dari perjudian, terlepas dari narkoba, terlepas dari persinahan, percabulan, dan sebagainya. Namun, saudari-saudara, masalah utama yang seringkali dihadapi itu adalah ketidakberdayaan melawan kuasa dosa yang ada dalam diri mereka. Mau tetapi tidak mampu. Maka supaya mampu harus terbuka pada Roh, terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hasilnya pasti adalah buah-buah Roh. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih, itu sebabnya jika kita mengalami pergumulan-pergumulan seperti itu, baiklah kita bersyukur karena ada Roh yang melepaskan kita dari segala perbudakan dosa. Syaratnya satu, terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Kita bersyukur, saudara-saudari, dalam gereja Katolik ada begitu banyak sakramen, terutama misalnya sakramen tobat, sakramen ekaristi, yang melaluinya seseorang dibebaskan dari dosa, relasi dengan Tuhan dipulihkan kembali, dan
Gereja dipulihkan melalui dan dalam Roh Kudus. Kiranya kita semua bersyukur saudara-saudari karena hidup kita terus-menerus dibarui. Hidup yang bertumbuh semakin matang, semakin dewasa dalam Yesus, dalam Roh. Kalau itu terjadi, percayalah iman kita akan semakin bertumbuh, persaudaraan kita akan semakin kuat, dan tentu pelayanan kita akan semakin berbuah, yaitu buah-buah Roh. Saudari-saudara, para pendengar setia Mutiara Pagi yang terkasih, kita membaca penegasan Yesus yang sangat penting, yaitu bahwa turunnya Roh Kudus pada Pentakosta dikaitkan dengan kuasa untuk bersaksi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Penegasan ini penting saudari-saudara. Di tengah-tengah ada kebingungan mengenai kapan seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada orang, ada kelompok meyakini bahwa seseorang itu telah menerima Roh Kudus dalam hidupnya kalau dia mampu berbahasa roh. Padahal seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat dilihat dari berbagai macam hal, antara lain misalnya kerinduan untuk hidup kudus, kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kerinduan untuk menjadikan hidupnya bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu mestinya menjadi tanda-tandanya, tidak melulu soal kemampuan berbahasa roh. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, karena itu kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap saksi menjadi sangat mutlak. Bukan saja untuk meneguhkan dan memberikan keberanian kepada seorang saksi, tetapi juga supaya orang yang mendengar kesaksiannya itu dapat diyakinkan untuk percaya, untuk membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh. Dan benar saudari-saudara, dengan kuasa dari Roh Kudus tersebut, ketaatan dan kesetiaan para rasul sebagaimana kita dengar menghasilkan buah, di mana jumlah mereka bertambah banyak, berkembang dengan sangat cepat. Semoga saudari-saudara gereja-gereja kita menjadi perwujudan dari hadirnya Roh Kudus dalam diri kita masing-masing anggota gereja. Kiranya seiring dengan kesaksian hidup kita oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh tersebut, kita juga melihat perubahan di dalam gereja kita. Kita melihat perubahan dalam rumah tangga, dalam komunitas kita. Semakin bertambah banyak, semakin kompak, semakin guyup, semakin rukun bersatu, semakin berbagi, semakin menjadi berkat, semakin bertumbuh di dalam iman. Saudari-saudara, pada akhirnya menarik jika kita mengamati peristiwa pada hari Pentakosta tersebut. Dalam kenyataannya ketika itu, rasul-rasul belum pergi ke seluruh dunia. Mereka masih di Yerusalem. Namun kita lihat pernyataan kitab suci yang mengatakan bahwa justru di hari Pentakosta, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi sebelum rasul-rasul pergi ke seluruh dunia, Allah telah membawa seluruh dunia datang kepada rasul-rasul pada saat itu. Dengan cara yang ajaib saudara-saudari, Allah mengaruniakan kepada mereka kemampuan untuk mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudari-saudara, dengan kemampuan berbahasa lain itu, kesaksian mengenai karya Allah yang ingin menyelamatkan semua orang dapat sampai ke segala bangsa. Semua bahasa akhirnya, saudari-saudara, akan dirangkum dalam satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang, bahkan orang buta dan tuli sekalipun, yaitu bahasa kasih. Di mana ada kasih,
di situ hadirlah Tuhan. Di mana ada kasih, di situ Roh memimpin, di situ Roh menghasilkan buah, sebab kasih juga adalah buah-buah Roh. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengutus Roh Kudus kepada kami, kepada gereja, untuk menghibur, untuk menolong, untuk menuntun kami berjalan di jalan yang telah Kau tunjukkan. Mampukan kami Tuhan untuk membiarkan diri kami hidup dalam Roh, membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh, sehingga menghasilkan buah-buah Roh dalam rupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan segala buah-buah yang baik yang berasal dari Roh Kudus-Mu. Semoga dengan demikian hidup kami semakin rohani, hidup kami semakin berada dan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.